Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Cep Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke, selamat malam teman-teman. Aku sengaja bikin konten malam-malam. Jadi aku juga mau ngucapin mohon maaf beberapa minggu atau beberapa hari ke belakang aku nggak bikin konten untuk channel ini karena yang pertama aku sedang sakit, tapi sakitnya bukan penyakit yang ngetren saat ini karena hanya sekedar agak panas sedikit karena memang drop. Aku banyak mengerjakan senapan milik teman-teman. Cuman di sini aku mau bercerita tentang pengalaman aku 3 minggu ke belakang tentang perburuan di dalam hutan. Dan aku khususkan video ini untuk siapa saja yang merasa baru kenal apa itu senapan. Oke, jadi aku tunjukkan untuk para pemula, untuk para senior mungkin aku nggak akan banyak edukasi karena memang semua sistem dan cara kerja senapan udah pada tahu dan aku kira nggak ada kewajiban lagi aku untuk menjelaskan untuk para senior. Aku khususkan video ini untuk para pemula. Kenapa? Karena ini kejadian yang betul-betul sangat membuat saya merasa kecewa sekali karena ini bercerita tentang cerita aku pribadi. Di suatu waktu aku berburu dengan teman-teman. Aku nggak usah sebutkan orangnya karena memang aku ingin menjaga kerahasiaannya. Cuman kalau siapa saja yang menonton video ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman di rumah. Oke? Apapun senapan teman-teman, apapun mereknya, jenisnya, yang ada di depanku, di belakangku juga senapan semua. Cuman kembali lagi kepada siapa yang menggunakan. Mau secanggih apapun senapan itu, sejelek apapun senapan itu, kembali lagi kepada siapa yang menggunakan. Ceritanya adalah kita udah sepakat pada hari Minggu kita akan melakukan sebuah perburuan dengan banyak orang atau lebih dari 1 orang. Kita kurang lebih berangkat ada 7-8 orang. Dan tempatnya adalah tempat berburu di sawah. Dan secara teknis kita nembak pasti banyak secara horizontal. Tapi why not, itu nggak jadi masalah ketika kita sudah mengetahui jarak tembak, kemudian lari peluru, jatuh peluru tuh kita harus betul-betul mengetahui ketika kita berburu di pesawahan seperti itu. Makanya aku sarankan kalau misalkan teman-teman, ini pembelajaran juga untuk teman-teman. Sarankan untuk teman-teman ketika berburu di dalam hutan ataupun di sawah seperti itu harus betul-betul diperhatikan dari awal. Teman-teman harus briefing. Kalau misalkan ada ketua regu atau ketua dari klub teman-teman harus betul-betul memastikan semuanya dapat briefing dengan baik. Karena waktu itu aku saat itu berangkatnya nggak bareng dengan teman-teman karena aku ada urusan dulu sebentar. Teman-teman berangkat duluan dan aku menyusul saat itu. Aku nggak tahu saat itu apakah ada briefing atau tidak karena aku secara teknis datangnya telat. Dan aku langsung menyebar ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, setelah itu kita hunting di pesawahan yang baru saja panen. Dan secara target juga memang lumayan banyak juga, ada burung tekukur, ada burung ruak-ruak dan lain sebagainya kita temuin di situ. Berjalannya waktu siang, dari pagi sampai siang kita rehat dulu untuk istirahat, untuk makan. Kemudian siangnya kita lanjut lagi untuk melakukan perburuan sampai sore. Dan itu berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan sama sekali, nggak ada teknis yang membuat kita repot atau sebagainya. Cuman di satu kesempatan itu aku kurang lebih jam 2 atau jam setengah 3 aku bareng ketua. Di situ aku nggak sebutin namanya. Kemudian di satu ada anak dari teman bediler yang ikut juga anak. Dia usianya kurang lebih 7-8 tahun. Karena beliau juga
sering sekali mengajak anaknya untuk ikut dengan beliau berburu di dalam hutan. Kemudian yang satu lagi, dia bukan berdealer tapi dia ikut hanya untuk sekedar olahraga saja ya, sekedar olahraga saja. Beliau ikut hanya jalan-jalan dan sebagainya. Kita berempat di situ. Kita berempat. Dan kita pikir itu adalah tempat yang paling aman untuk kita berteduh, kita untuk diam, karena memang posisi kita tuh sangat terlihat dari sisi sudut manapun. Kita sangat terlihat dari para bediler itu sangat terlihat. Karena jarak kita sama bediler lain itu kurang lebih di 150 sampai 200 meter. Itu saya kira keberadaan kita cukup aman ya, cukup terlihat. Tapi di suatu momen ketika kita istirahat, ini posisinya aku analogikan ya. Ini aku di sini nih. Kemudian ini ketua di sini. Dan di sini ada anak kecil 7-8 sampai 8 tahun dia ikut. Kemudian di sini ada satu orang lagi yang suka ikut untuk jalan-jalan, dan di sini ada drum. Drum itu menghalangi posisi si orang yang suka jalan-jalan ini. Ketika kita asik bercengkrama, ketika kita asik ngobrol, itu secara spontan kita sangat kaget sekali karena ada peluru yang menyasar ke drum yang ada yang menghalangi si orang yang suka tadi suka jalan-jalan itu. Bukan bediler, tapi beliau bukan bediler. Tapi ada drum di depan itu yang bisa menyelamatkan beliau adalah drum yang ada di depannya. Jadi peluru itu menembus drum, tapi alhamdulillah tidak tembus karena memang jaraknya cukup lumayan jauh. Tapi itu bukan sebuah toleransi untuk siapa saja yang berburu bisa melakukan hal sekonyol itu. Oke, untuk ini aku khususkan untuk para pemula. Itu sebuah momen yang dimana bikin aku sangat geram sekali. Momen dimana aku sangat menyayangkan. Aku kecewa betul. Aku sangat kecewa saat itu. Dan aku merasa ini harus betul-betul diakhiri. Kejadian seperti ini harus betul-betul diakhiri sekarang juga. Jadi aku bikin konten ini untuk kalian yang para pemburu yang masih melakukan hal-hal konyol seperti itu. Nah, kita cari tahu apa alasan peluru bisa mengarah ke drum yang tadi ada di sekitar kita. Itu kalau misalkan gak ada drum itu, perut dari sahabat bediler kita yang dia nggak suka nembak sebetulnya ya, itu saya kira bakal pas perkenaannya ke tubuh dia, ke perut dia. Makanya ini aku akan jadikan pelajaran untuk kalian juga. Aku mengedukasi untuk teman-teman agar jangan seperti ini. Aku sangat menyayangkan sekali, aku sangat kecewa. Dan ketika kita interogasi orangnya, ketua yang menginterogasi saat itu, jadi jawaban yang sangat mencengangkan ketika itu adalah beliau dengan terang-terangan mengatakan bahwa beliau sedang bercanda. Oke, itu aku lemes dari situ. Aku lemes banget karena ada orang yang berani bercanda menggunakan senapan angin. Aku sangat mengutuk sekali orang itu. Kenapa? Karena wow. Aku selama kenal dengan senapan, aku kesampingkan dulu gaya humorku. Aku kesampingkan dulu aku suka bercanda, usil dan sebagainya, aku kesampingkan dulu. Jadi prinsipnya seperti ini. Kalau misalkan kita udah punya hobi di senapan, biasanya kan siklusnya seperti ini. Kita berburu ke lokasi ketika waktu istirahat. Ketika waktu istirahat, biarkan diri kita sehumor mungkin, sejenaka mungkin, agar apa? Agar kita tidak terserang yang namanya emosional, kemudian sakit hati dan sebagainya. Karena
Aku jujur pribadi orangnya sangat suka humor, sangat humoris sekali. Apalagi kalau aku ketemu Mr. Dadang Bedil Koclak, aku nggak bisa menahan rasa humor. Dan kenapa itu harus ditingkatkan sekali rasa humor kita ketika kita berbincang? Karena biasanya kalau ketika berbicara atau misalkan kita ngobrol saat break atau misalkan sebelum briefing berburu ke lapangan, itu kita bercanda, ngobrol, saling ejek dan sebagainya. Dan kalau misalkan rasa humor itu tidak ada ketika kita berbicara dan ngobrol dan humor, itu saya kira orangnya akan emosional dan itu akan berdampak sangat buruk ketika kita di dalam hutan. Itu otak seseorang yang tidak bisa mengeluarkan rasa humor ketika berbicara atau ngobrol itu saat sebelum berburu, itu aku kira bakal emosional, sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Makanya ketika kita berburu, sebelum berburu kita ngobrol, kita harus menjadi orang yang paling humor di situ. Gitu ya. Agar kita tidak, jadi kita gak sensitif gitu loh ya. Itu sangat diharamkan sekali orang yang emosional, yang tidak punya tingkat humor, itu jadi bediler. Aku gak suka. Tapi ketika di dalam hutan, teman-teman harus menjadi seseorang yang paling serius. Harus menjadi orang yang paling serius, gak ada kata humor, gak ada kata bercanda. Jadi kasusnya akan seperti ini. Jadi jawaban yang sangat mencengangkan ketika beliau ditanya sama ketua kemarin adalah alasannya untuk mengagetkan salah satu bediler saat itu. Masuk logika nggak? Masuk logika nggak sih kalau misalkan aku misalkan ya pengen humor atau misalkan pengen bercanda sama teman bediler kita tuh dengan menembakkan peluru ke tong, ke drum yang di situ banyak orang gitu loh. Oh, aku sangat kecewa sekali saat itu. Hingga saat ini aku nggak belum dari semenjak itu ada mungkin mau sebulan aku belum ada rencana untuk hunting lagi dengan grup karena aku rasa ketakutan karena aku juga punya keluarga, punya tanggung jawab bahwa aku harus tetap sehat, harus tetap bisa menafkahi mereka. Jadi aku sangat memikirkan itu. Jadi ini pengalaman yang cukup lumayan berkesan tahun ini. Berkesannya yang ke arah ini ya, ke arah shock sekaligus kecewa juga. Aku tidak ingin ini terjadi di teman-teman. Biarkan rasa humor teman-teman tumbuh begitu bebas menjadi seorang bediler, karena memang seorang bediler dibutuhkan pribadi yang humoris. Tapi ketika pegang senapan, ketika di dalam hutan mau pakai uklik, mau pakai PCP, mau pakai gejluk, itu harus menjadi seorang yang paling serius. Jadi dewasa itu sebetulnya bukan dilihat dari seberapa tua seseorang ya. Kalau aku ngelihat hal seperti ini, aku curhat nggak bisa langsung ke grup karena aku juga ada batas juga untuk mengungkapkan itu. Cuman aku hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman grup atau teman-teman bediler semua untuk tidak melakukan hal yang sangat tidak terpuji ini. Ini sesuatu yang aku kira sangat sangat mengecewakan. Maka dari itu aku main senapan dari dulu juga selalu menegaskan kepada teman-teman untuk menjadi pribadi yang sangat serius, kemudian sangat hati-hati. Jangan jadikan selera humor kalian itu bercampur aduk ketika teman-teman pegang senapan, itu sangat salah sekali. Mungkin yang merasa ya tersinggung, aku gak jadi masalah. Karena ini fakta bahwa aku gak suka orang seperti itu. Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kesehatan seseorang. Jadi aku pokoknya keseriusan tuh harga mati kalau untuk orang-orang lapangan berburu. Jangan buat
teman-teman di sekitar Anda merasa takut ketika Anda mengajak berburu. Oke, thank you banget. Ini bisa jadi pelajaran ya teman-teman. Intinya jangan sepelekan ketika teman-teman menggunakan senapan, harus betul-betul bijak. Harus betul-betul dipahami bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang ekstrim. Ini adalah kegiatan yang sangat beresiko, makanya harus betul-betul ada briefing dulu sebelum masuk ke spot berburu, dijelaskan oleh ketua spot berburunya seperti apa, nembak apa yang harus kita hindari, kemudian di situ adalah kawasan apa, dan itu harus dijelaskan sekali gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ini pribadi yang aku alami 3 minggu ke belakang, dan oke, kita belajar lagi untuk saling menghargai orang, dan see you next time. Boom.